Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam nisfu Sya'ban seringkali disertai dengan berbagai keyakinan dan amalan yang sebenarnya tidak memiliki dasar yang kuat dalam syariat Islam. Berikut adalah beberapa kesalahan umum yang sering terjadi terkait nisfu Sya'ban. Namun, sebelum melanjutkan, bagi Anda yang belum subscribe, berikan dukungan dengan subscribe channel ini agar kami bisa terus menghasilkan video menarik dan manfaat lainnya kepada Anda semua. Bagi Anda yang sudah selalu mendukung channel ini, kami ucapkan terima kasih. Semoga selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berkah dan melimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Satu, menganggap malam nisfu Sya'ban sebagai malam yang lebih utama dari malam Lailatul Qadar. Beberapa orang menganggap bahwa malam nisfu Sya'ban lebih utama dari Lailatul Qadar dan lebih mustajab untuk beribadah dan berdoa. Dalam Islam, malam yang paling utama adalah Lailatul Qadar yang berada di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Hal ini ditegaskan dalam Al-Quran, Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairun min alfi syahr. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Dan tahukah kamu apakah malam Lailatul Qadar itu? Malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Quran Surat Al-Qadr ayat 1-3. Tidak ada dalil syahih yang menyebutkan bahwa nisfu Sya'ban lebih utama dari Lailatul Qadar. 2. Membaca surat Yasin 3 kali dengan niat-niat khusus. Banyak yang melakukan tradisi membaca surat Yasin sebanyak 3 kali dengan niat panjang umur, dilapangkan rezeki, dan wafat dalam keadaan husnul khotimah. Tidak ada hadits syahih yang menyebutkan bahwa membaca surat Yasin 3 kali pada malam nisfu Sya'ban memiliki keutamaan khusus. Membaca Al-Quran adalah ibadah yang baik, tetapi tidak boleh dikaitkan dengan keyakinan yang tidak memiliki dasar dari Rasulullah SAW. 3. Mengkhususkan doa-doa tertentu pada malam nisfu Sya'ban. Ada keyakinan bahwa ada doa-doa khusus yang harus dibaca di malam nisfu Sya'ban agar semua dosa diampuni dan rezeki dilimpahkan. Islam mengajarkan untuk berdoa kapan saja tanpa harus mengkhususkan malam tertentu jika tidak ada dalil syahih yang menetapkannya. Allah selalu membuka pintu doa setiap saat, terutama di waktu-waktu mustajab seperti sepertiga malam terakhir. Rasulullah SAW bersabda, Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul laylil akhir fayaqul man yad'uni fa astajibalah man yas'aluni fa u'tiyah man yastaghfiruni fa aghfiralah. Rabb kita tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia setiap malam pada sepertiga malam terakhir lalu berkata, siapa yang berdoa kepadaku, akan aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, akan aku beri. Siapa yang memohon ampunan kepadaku, akan aku ampuni. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. 4. Menganggap wajib sholat malam nisfu Sya'ban dengan rakaat khusus. Ada anggapan bahwa harus melakukan sholat malam khusus nisfu Sya'ban, seperti sholat 100 rakaat atau sholat berjamaah dengan bacaan tertentu. Tidak ada satupun hadits syahih yang menyebutkan adanya sholat khusus pada malam nisfu Sya'ban. Hadits yang menyebutkan tentang sholat khusus nisfu Sya'ban adalah palsu, maudhu'. 5. Menganggap puasa nisfu Sya'ban sebagai kewajiban. Banyak yang meyakini bahwa puasa di tanggal 15 Sya'ban adalah wajib atau sangat dianjurkan. Rasulullah SAW memang memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, tetapi tidak pernah mengkhususkan puasa pada tanggal 15 Sya'ban saja. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, "Ma ra'aitu Rasulullah salam istakmala siyama syahrin qattu illa Ramadan
wa ma ra'aituhu fi syahrin aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa sebulan penuh selain Ramadan, dan aku tidak pernah melihat beliau berpuasa lebih banyak dalam satu bulan dibandingkan bulan Sya'ban. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Jika seseorang tidak memiliki kebiasaan puasa sunnah sebelumnya, maka tidak boleh berpuasa setelah pertengahan Sya'ban, kecuali untuk puasa wajib seperti qada Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idzan intasafa Sya'banu fala tasumu." Jika telah masuk pertengahan bulan Sya'ban, maka janganlah kalian berpuasa. Hadits riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi, Syahih. 6. Menganggap arwah orang meninggal pulang ke rumah pada malam nisfu Sya'ban. Ada kepercayaan di masyarakat bahwa arwah orang yang sudah meninggal akan pulang ke rumahnya pada malam nisfu Sya'ban. Tidak ada dalil dalam Islam yang menyebutkan bahwa arwah orang meninggal bisa kembali ke dunia. Keyakinan ini lebih dekat dengan ajaran Hindu-Buddha dan tidak memiliki dasar dalam Al-Quran atau hadits syahih. Allah berfirman, "Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun." Dan di hadapan mereka ada dinding, barzakh, sampai hari mereka dibangkitkan. Quran, Surat Al-Mu'minun, ayat 100. 7. Menganggap catatan amal diganti pada malam nisfu Sya'ban. Beberapa orang percaya bahwa buku catatan amal manusia akan diganti dengan yang baru pada malam nisfu Sya'ban. Catatan amal manusia diperbarui dengan ketentuan berikut. Catatan amal harian diperbarui 2 kali sehari, pagi dan sore, oleh malaikat. Catatan amal mingguan diperbarui setiap Senin dan Kamis. Catatan amal tahunan diperbarui pada Lailatul Qadar di bulan Ramadan, bukan di nisfu Sya'ban. Allah berfirman, "Fiha yufraqu kullu amrin hakim." Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Quran Surat Ad-Dukhan, ayat 4. Berdasarkan tafsir para ulama, ayat ini merujuk pada Lailatul Qadar, bukan nisfu Sya'ban. 8. Meyakini bahwa Allah menentukan takdir tahunan di malam nisfu Sya'ban. Sebagian orang beranggapan bahwa di malam nisfu Sya'ban, Allah menentukan takdir seseorang untuk setahun ke depan, seperti rezeki, jodoh, kematian, dan lainnya. Penentuan takdir tahunan tidak terjadi di malam nisfu Sya'ban, tetapi di malam Lailatul Qadar. Allah berfirman, "Fiha yufraqu kullu amrin hakim." Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Quran Surat Ad-Dukhan, ayat 4. Para ulama tafsir, termasuk Ibnu Katsir, menjelaskan bahwa ayat ini merujuk pada Lailatul Qadar, bukan malam nisfu Sya'ban. 9. Menganggap semua hadits tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban adalah palsu. Di sisi lain, ada sebagian orang yang terlalu ekstrim dengan menganggap semua hadits tentang malam nisfu Sya'ban adalah palsu. Sebagian besar hadits tentang nisfu Sya'ban memang lemah, dhaif, atau palsu, maudhu. Tetapi ada beberapa hadits yang bisa dijadikan pegangan untuk sekadar memperbanyak ibadah secara individu tanpa keyakinan khusus. Salah satu hadits yang dihasankan oleh sebagian ulama adalah "Innallaha yattali'u lailatan nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqih illa li musyrikin aw musyahin." Sesungguhnya Allah melihat pada malam pertengahan Sya'ban, lalu mengampuni semua makhluknya kecuali orang musyrik dan orang yang bermusuhan. Hadits riwayat Ibnu Majah, Ahmad, dan Baihaqi. Sebagian ulama menganggapnya hasan, sebagian lainnya menganggap dhaif. Namun, hadits ini tidak bisa dijadikan dalil untuk melakukan ibadah tertentu secara khusus pada malam nisfu Sya'ban. 10. Menganggap bahwa Rasulullah SAW dan para sahabat melakukan amalan khusus di malam nisfu Sya'ban. Ada yang menyebarkan informasi bahwa Rasulullah SAW dan para sahabat melakukan ibadah khusus di malam nisfu Sya'ban, seperti sholat berjamaah, zikir bersama, atau
membaca doa tertentu. Tidak ada satupun riwayat yang sahih yang menyatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau para sahabat melakukan ibadah khusus di malam nisfu Sya'ban. Jika memang malam ini memiliki keutamaan khusus dengan ibadah tertentu, tentu para sahabat akan meneruskan dan mencontohkannya secara jelas. Ibnu Rajab rahimahullah berkata dalam Lathaif al-Ma'arif, qala Ibnu Rajab rahimahullah, lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusalli fiha wala ashabuh wala kana yajtami'una laha wala yu'thiru fiha syai'un anhum wa innama ja'a dhalika min ba'd at-tabi'in. Lataiful Ma'arif. Tidak ada riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam maupun para sahabat bahwa mereka melakukan sholat khusus di malam nisfu Sya'ban secara berjamaah atau ibadah-ibadah khusus lainnya. Lathaif al-Ma'arif, hal 261. 11. Menghubungkan malam nisfu Sya'ban dengan kisah perpindahan kiblat. Ada anggapan bahwa malam nisfu Sya'ban bertepatan dengan malam ketika kiblat umat Islam berpindah dari Masjid Al-Aqsa ke Ka'bah di Masjidil Haram. Perpindahan kiblat terjadi di bulan Rajab tahun kedua Hijriah, bukan di bulan Sya'ban. Jadi, tidak ada kaitan antara nisfu Sya'ban dengan peristiwa ini. 12. Menganggap bahwa malam nisfu Sya'ban adalah malam turunnya Al-Quran. Sebagian orang percaya bahwa malam nisfu Sya'ban adalah malam diturunkannya Al-Quran. Malam turunnya Al-Quran disebutkan dalam Al-Quran sebagai Lailatul Qadar, bukan nisfu Sya'ban. Allah berfirman, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkannya, Al-Quran, pada malam Lailatul Qadar. Quran, Surat Al-Qadar, ayat 1. Jadi, keyakinan bahwa malam nisfu Sya'ban adalah malam turunnya Al-Quran tidak benar. 13. Meyakini bahwa malam nisfu Sya'ban lebih utama dari malam Lailatul Qadar. Sebagian orang meyakini bahwa malam nisfu Sya'ban adalah malam yang lebih utama daripada Lailatul Qadar. Tidak ada dalil yang menyatakan bahwa malam nisfu Sya'ban lebih utama dari Lailatul Qadar. Justru, Lailatul Qadar adalah malam yang paling mulia dalam setahun. Allah berfirman, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Quran, Surat Al-Qadr, ayat 3. Ini menunjukkan bahwa Lailatul Qadar memiliki keutamaan yang jauh lebih besar dibandingkan malam nisfu Sya'ban. 14. Menganggap nisfu Sya'ban sebagai malam pengampunan tanpa syarat. Sebagian orang beranggapan bahwa Allah mengampuni semua orang di malam nisfu Sya'ban tanpa terkecuali. Dalam hadits yang dhaif atau hasan lemah disebutkan bahwa Allah mengampuni kecuali 2 golongan, yaitu orang musyrik yang menyekutukan Allah, orang yang bermusuhan, memutuskan silaturahmi. Haditsnya, Innallaha yattali'u lailatan nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqih illa li musyrikin aw musyahin. Sesungguhnya Allah melihat pada malam pertengahan Sya'ban, lalu mengampuni semua makhluknya kecuali orang musyrik dan orang yang bermusuhan. Hadits riwayat Ibnu Majah, Ahmad, dan Baihaqi. Hadits ini tidak bisa dijadikan dalil kuat untuk menetapkan ibadah tertentu, tetapi pelajarannya benar bahwa pengampunan Allah bersyarat. Orang yang masih bermusuhan atau melakukan syirik tidak akan mendapatkan ampunan. 15. Mengaitkan malam nisfu Sya'ban dengan peristiwa-peristiwa gaib. Sebagian orang percaya bahwa malam nisfu Sya'ban adalah malam di mana makhluk gaib lebih aktif atau ada kejadian-kejadian luar biasa seperti pintu langit yang terbuka secara fisik. Tidak ada dalil dalam Al-Quran atau hadits syahih yang menyebutkan bahwa ada kejadian mistis atau fenomena gaib khusus di malam nisfu Sya'ban. Keyakinan seperti ini lebih dekat kepada mitos dan kepercayaan budaya daripada ajaran Islam. 16. Mengkhususkan sedekah di malam nisfu Sya'ban.
Sebagian orang percaya bahwa sedekah di malam nisfu Sya'ban memiliki keutamaan khusus yang tidak dimiliki oleh malam-malam lain. Islam memang sangat menganjurkan sedekah, tetapi tidak ada dalil yang menyebutkan bahwa sedekah di malam nisfu Sya'ban lebih utama daripada malam lainnya. Jika seseorang ingin bersedekah, maka lebih baik melakukannya secara konsisten di sepanjang tahun, bukan hanya di malam tertentu, karena keyakinan yang tidak berdasar. 17. Mengaitkan malam nisfu Sya'ban dengan pencatatan amal. Sebagian orang percaya bahwa buku catatan amal ditutup pada malam nisfu Sya'ban dan dibuka lembaran baru. Tidak ada hadits syahih yang menyebutkan bahwa amal manusia ditutup dan diperbarui pada malam nisfu Sya'ban. Yang benar adalah catatan amal harian ditutup setiap hari setelah sholat ashar dan sholat subuh. Hadits dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yata'aqabuna fikum malaikatun bil-laili wa malaikatun bin-nahar wa yajtami'una fi salatil fajri wa salatil 'ashr thumma ya'ruju alladhina batu fikum fayas'aluhum rabbuhum wa huwa a'lamu bihim kaifa taraktum ibadi fayaqulun taraknahum wa hum yusallun wa atainahum wa hum yusallun." Para malaikat yang bertugas pada kalian bergantian pada siang dan malam. Mereka berkumpul pada waktu sholat subuh dan sholat ashar. Lalu malaikat yang semalam suntuk bersama kalian naik ke langit. Kemudian Allah bertanya kepada mereka, dan Dia lebih mengetahui keadaan hamba-hambanya. Bagaimana kalian meninggalkan hamba-hambaku? Mereka menjawab, kami meninggalkan mereka dalam keadaan sholat, dan kami mendatangi mereka dalam keadaan sholat. Hadits riwayat Al-Bukhari nomor 555. Catatan amal mingguan ditutup setiap hari Kamis. Hadits dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tu'radu a'malun nasi fi kulli jumu'atin marrataini yaumal itsnaini wa yaumal khamis, fayughfaru likulli 'abdin mu'minin illa 'abdan bainahu wa baina akhihi syahna fayuqal itruku hadaini hatta yastaliha." Amal perbuatan manusia diperlihatkan kepada Allah setiap pekan 2 kali, yaitu pada hari Senin dan Kamis. Maka Allah mengampuni setiap hamba yang beriman, kecuali seseorang yang di antara dirinya dan saudaranya terdapat permusuhan. Maka dikatakan, tangguhkan pengampunan bagi 2 orang ini sampai mereka berdamai. Hadits riwayat Muslim nomor 2565. Catatan amal tahunan diangkat ke Allah di bulan Sya'ban, tetapi tidak disebutkan tanggalnya secara pasti. Tidak ada dalil kuat yang menunjukkan bahwa catatan amal ditutup dan dibuka kembali secara khusus di malam nisfu Sya'ban. 18. Meyakini bahwa malam nisfu Sya'ban adalah waktu terbaik untuk berdoa dan dikabulkan. Sebagian orang meyakini bahwa doa pada malam nisfu Sya'ban pasti dikabulkan. Meskipun ada hadits-hadits yang menyebutkan keutamaan ampunan di malam nisfu Sya'ban, tetapi tidak ada dalil syahih yang menyebutkan bahwa malam ini adalah waktu mustajab untuk berdoa secara khusus. Doa bisa dikabulkan kapan saja, tidak harus di malam nisfu Sya'ban. Ada waktu-waktu mustajab yang jelas dalam Islam, seperti sepertiga malam terakhir antara adzan dan iqamah, serta saat sujud dalam sholat. 19. Menghubungkan malam nisfu Sya'ban dengan kewajiban berpuasa pada tanggal 15 Sya'ban. Sebagian orang menganggap bahwa puasa tanggal 15 Sya'ban adalah wajib atau memiliki keutamaan khusus. Puasa pada tanggal 13, 14, dan 15 Ayyamul Bid setiap bulan Hijriah memang dianjurkan dalam Islam. Namun, tidak ada dalil syahih yang menyebutkan bahwa puasa pada tanggal 15 Sya'ban memiliki keutamaan khusus dibanding hari-hari lainnya. Puasa pada tanggal 15 Sya'ban boleh dilakukan, tetapi tidak boleh dianggap wajib atau memiliki keutamaan khusus. Jika ingin berpuasa, lebih baik mengamalkan puasa sunnah Ayyamul Bid 13, 14, 15 setiap bulan sesuai dengan sunnah Nabi.
Shallallahu Alaihi Wasallam. 20. Menjadikan malam nisfu Sya'ban sebagai momen berkumpul dan beribadah secara berjamaah. Di beberapa tempat, masyarakat mengadakan acara beribadah bersama secara khusus di masjid atau rumah, seperti membaca surat Yasin berjamaah, zikir bersama, dan sholat khusus. Tidak ada contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, atau generasi salaf yang mengadakan ibadah berjamaah khusus di malam nisfu Sya'ban. Ibadah seperti sholat, zikir, dan membaca Al-Quran tetap dianjurkan setiap hari, tetapi tidak boleh mengkhususkan malam nisfu Sya'ban tanpa dalil yang kuat. Jika ingin beribadah, lakukanlah secara pribadi sesuai dengan sunnah. Semoga kita bisa mengamalkan Islam sesuai dengan dalil yang syahih dan menghindari amalan-amalan yang tidak ada tuntunannya. Wallahu a'lam. Jika video ini bermanfaat, share ke keluarga dan teman Anda. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan like dan subscribe agar channel ini dapat terus menghasilkan konten menarik dan manfaat lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.